kalau rezeki bisa dapat. Namun di sini kita akan berbagi tips informasi cara memilih ya, bagaimana diombyokan agar ya mungkin sedikit lumayan lah, tidak begitu mengecewakan. Secara naluri alamiah untuk manggungnya itu burung perkutut dengan kelamin jantan itu akan lebih sering manggung, suaranya juga keras dan nanti bisa bekur, intensitasnya, durasinya juga panjang. Burung perkutut. Bagaimana sih caranya untuk memilih burung perkutut jantan agar tepat sasaran atau setidaknya melenceng pun tidak terlalu jauh? Nah, ada dua cara yang bisa kita tempuh dalam upaya untuk menemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Selamat pagi Parantoro, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Masih tentang seputar burung perkutut, kali ini kita akan berbicara lebih mendalam tentang bagaimana kita belajar memiliki burung perkutut dari ombyokan. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Parantoro dimanapun Anda bisa menangkap tayangan ini, sebelum kita memelihara burung perkutut dari ombyokan, maka kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya pengertian dari burung perkutut ombyokan. Burung perkutut ombyokan sendiri adalah merupakan kumpulan burung perkutut dalam satu wadah atau dalam satu tempat dengan jumlah yang cukup banyak. Ada dua kemungkinan perkutut ombyokan ini berada. Pertama, burung perkutut ombyokan yang ada pada orang yang mencari, atau di sini dapat dikatakan para pemburu. Pemburunya biasanya disebut pengepul atau penyuluh. Penjaring atau penyuluh. Nah, kalau pengepul itu orang yang mengumpulkan dari para penjaring dan penyuluh. Ketika burung ombyokan ini ada di penjaring atau di penyuluh, ini biasanya masih dalam keadaan asli. Jadi diperoleh misalnya ya tadi malam menyuluh atau menjaring, kemudian di pagi harinya atau setelah dapat itu masih terkumpul menjadi satu tempat. Di sini biasanya burung perkututnya keadaannya masih asli, belum disortir atau dipisahkan. Nah, kita harus paham betul, kalau kita ingin memperoleh burung perkutut ombyokan dengan banyak pilihan ya, dan masih asli, itu bisa langsung menuju ke penjaring atau penyuluh. Nah, di sini kita bisa memilih atau bisa memantau langsung ke penjaring atau penyuluhnya. Nah, di sini segi positifnya memang kita memperoleh banyak pilihan karena belum disortir. Namun tentunya ketika nanti kita beli dari penyuluh atau penjaring pun harganya pasti berbeda apabila perkututnya itu sudah yang hasil sortiran disendirikan seperti itu, karena biasanya ada beberapa perbedaan ya. Perkutut yang disortir itu sudah dipisahkan ukurannya, kemudian biasanya dilihat dari ciri fisik yang nanti menjurus kepada bagian katuranggan, itu nanti sudah dipisahkan. Nah, sedangkan ombyokan yang kedua itu biasanya sudah berada di pasar burung atau berada di pasar unggas atau mungkin juga di pasar hewan atau bisa juga di kios-kios penjual burung. Nah, di sini kelihatannya kita sudah agak susah ya untuk memilih. Jadi ketika kita memilih burung perkutut di ombyokan dan ombyokannya itu di pasar burung atau di kios burung,
itu biasanya dengan keadaan yang sudah disortir. Sekali lagi, keadaan burung ombyokan di pasar burung atau kios burung biasanya sudah disortir. Nah, yang sudah disortir biasanya nanti akan diletakkan tersendiri, dimasukkan ke dalam sangkar, nanti dipisahkan. Satu sangkar isinya maksimal mungkin biasanya 2 ekor apabila memiliki hal yang istimewa. Kalau katuranggan bisa saja 1 ekor atau 2 ekor dengan katuranggan yang sama. Lalu bagaimana ketika kita hanya sekedar ingin ya mungkin pemula atau baru saja ingin menggeluti atau memelihara burung perkutut? Nah, kita bisa menuju ke pasar burung untuk memantau ya, melihat-lihat dulu burung-burung perkutut yang ada di ombyokan tadi. Kita kesampingkan dulu mendapatkan burung perkutut yang istilahnya berkualitas ya syukur-syukur dapat lah. Namun kalau memang keadaannya biasanya di ombyokan ya sulit sih, walaupun kalau rezeki bisa dapat. Namun di sini kita akan berbagi tips informasi cara memilih ya, bagaimana diombyokan agar ya mungkin sedikit lumayan lah, tidak begitu mengecewakan. Nah, tentunya para ndoro memelihara burung perkutut usahakan berkelamin jantan. Atau ya setidaknya kalau berkelamin jantan itu walaupun itu tidak bibit unggul atau bibit pilihan, secara naluri alamiah untuk manggungnya itu burung perkutut dengan kelamin jantan itu akan lebih sering manggung, suaranya juga keras dan nanti bisa bekur, intensitasnya durasinya juga panjang dan waktu manggungnya juga sering. Nah, oleh karena itu pilihan burung perkutut berkelamin jantan itu adalah sebuah keniscayaan bagi para penggemar burung perkutut. Bagaimana sih caranya untuk memilih burung perkutut jantan agar tepat sasaran atau setidaknya melenceng pun tidak terlalu jauh? Nah, ada 2 cara yang bisa kita tempuh dalam upaya untuk menemukan burung perkutut yang akan kita beli itu berkelamin jantan. Cara yang pertama adalah dengan melakukan pengamatan fisik luar. Nah, pengamatan fisik luar terdiri juga atas 2 hal. Yang pertama yang berkaitan dengan titik-titik tertentu yang menunjukkan bahwa burung perkutut tersebut berkelamin jantan. Yaitu biasanya dilihat pada bagian paruhnya. Pada bagian paruh itu biasanya ada paruh kan ya, paruh ada atas dan bawah. Nah, bagian tengahnya itu biasanya muncul garis. Nah, garis ini biasanya sejajar kalau ditarik itu dengan kelopak mata pada burung perkutut. Jika garis ini lurus sejajar dengan kelopak burung perkutut, maka bisa dikatakan atau ini salah satu kemungkinan besar ciri-ciri burung perkutut ini adalah jantan. Selanjutnya, selain pada paruh, itu juga dilihat pada bagian bedak atau orang Jawa mengatakan pupur. Ya, seperti warna putih agak abu-abu bagaimana gitu ya. Itu berada di bagian depan, paruh atas ke sini itu hampir mencapai separuhnya. Separuh bagian muka depan itu warnanya putih seperti kapur, seperti itu. Nah, apabila bagiannya itu kok lebih banyak, nah dibandingkan dengan burung-burung yang lain, maka bisa dipastikan kemungkinan besar itu adalah burung perkutut jantan. Nah, itu 2 ciri fisiknya. Kemudian dari perilakunya itu cenderung agresif, tatapan matanya itu tajam. Ya, kita lihat tidak lemes, tidak sakit-sakitan, dan semangat itu biasanya agresivitasnya, aktivitasnya tinggi. Itu kemungkinan ciri-ciri jantan. Nah, biar lebih puas lagi mungkin bisa dilakukan pemancingan, memancing suaranya agar berbunyi. Nah, nanti kalau dipancing dengan suara handphone misalnya ada manggung, kemudian ada bunyinya di situ manggung, atau ya sedikit merengek-rengek gitu ya, itu ngeriwek-ngeriwek pada bagian dadanya itu mengeluarkan gelombang suara. Nah, itu bisa dicek. Kalau suara nadanya besar, nah itu
itu bisa saja kemungkinan itu jantan. Tapi kalau ngeriweknya itu kecil ya, gitu ya. Kalau jantan biasanya nah gitu. Itu kemungkinan penarikan nafas pada si burung itu adalah kelaminnya jantan. Terakhir Palandoro adalah kita semprot dengan air, kita beri tanda, kita ambil dari ombyokan, kemudian kita pegang, kita raba bagian pembuangan kotorannya. Nah, di situ biasanya kalau ada istilahnya supit udang itu keras, ya, kemudian ada supit udangnya seperti capit gitu ya, dipegang aja nanti pasti Palandoro itu bisa berlatih untuk mengetahuinya di mana diraba. Kalau di situ ada keras, nah kemungkinan besar itu adalah burung perkutut jantan. Beberapa tahapan tadi biasanya tidak serta-merta kita langsung menguasai. Harus kita belajar, berlatih, bertanya kepada orang yang lebih ahli. Nah, paling tepat ketika berada di pasar burung, biasanya banyak para senior-senior yang telah lama menggeluti burung perkutut. Nah, kita bisa belajar dari sana, bertanya, dan mempraktekkan tips-tips yang telah kami bagikan tadi. Sekian Palandoro, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Selamat mencoba, selamat berlibur, dan tentunya liburan bisa Anda isi dengan mengunjungi pasar burung perkutut di sekitar Anda. Akhirul kalam dari kami, pamit undur diri. Cah Bejo YouTube channel dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Salam Rahayu, Sagung Dumadi, salam lembut, selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.